Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Salah satu upaya kita supaya kita bangga menjadi anak muslim adalah kita harus jago dan kita harus pintar membaca Al-Quran. Kenapa ya? Kok kita harus baca Al-Quran? Kok kita juga harus belajar huruf hijaiyah? Karena kalau kita sudah bisa membaca huruf hijaiyah, insya Allah kita juga akan lancar membaca Al-Qurannya. Terus, kalau udah lancar baca Al-Quran? Kalau sudah lancar baca Al-Qurannya, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan juga akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pahala kita sudah banyak, kebaikan kita sudah banyak, nanti Allah akan menjanjikan kita akan ditempatkan di tempat yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling sejuk, ada anginnya yang sepoi-sepoi. Nah, nama tempatnya itu adalah surga. Bener banget. Di surga, apapun yang kita minta pasti akan terkabulkan. Kita kepengen es krim? Ada. Kita kepengen buah-buahan yang segar? Ada. Kita kepengen makanan yang enak, yang lezat, yang nikmat, semuanya ada. Bahkan di surga ada sungai yang airnya itu bisa langsung kita minum tanpa kita masak terlebih dahulu. Warnanya itu putih, lebih putih daripada warna susu. Rasanya sangat manis, lebih manis daripada rasa madu. Kalau kita minum, gluk 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 gluk. Minumnya sambil duduk ya. Kalau kita minum airnya itu, kita nggak bakalan kehausan selama-lamanya. Wih, enak ya? Siapa yang kepengen masuk surga? Kalau kita kepengen masuk surga, kita harus belajar Al-Quran. Kita harus belajar huruf hijaiyah. Nah, hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah akan membagikan cara menulis huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah yang pertama adalah huruf alif. Apa? Iya, huruf alif. Bagaimana cara menulisnya, Ustazah? Nah, sekarang Ustazah coba tuliskan ya. Huruf alif adalah huruf hijaiyah yang paling mudah cara menulisnya, yaitu tinggal membuat garis lurus ke bawahnya seperti ini. Nah, ini caranya menulisnya. Cukup membuat garis ke bawah. Nah, jadi deh. Sekarang huruf ba. Huruf ba. Huruf ba menulisnya adalah dengan membuat lengkungan seperti mangkok. Nah, gimana caranya, Ustazah? Nah, seperti ini Ustazah tuliskan ya. Nah, seperti ini huruf ba. Kemudian kita kasih titik di bawah satu. Nah, jadi deh huruf ba. Nah, cara menulisnya adalah membuat lengkungan ke bawah seperti ini. Satu, terus dua, lalu naik ke atas. Tiga, ada tiga langkah cara menulis huruf ba. Jangan lupa titiknya di bawah satu ya. Nah, kalau huruf ta dan sa itu bentuknya persis seperti huruf ba. Namun, perhatikan ya, dibedakan pada titiknya. Jika huruf ba itu titiknya di bawah satu, setelah huruf ba apa hurufnya? Iya, huruf ta. Huruf ta titiknya ada di atas. Ada di mana? Ya, ada di atas. Titiknya ada berapa? Iya, pintar sekali, subhanallah. Ada dua. Kita beri titik di sini. Nah, ini namanya huruf ta. Huruf apa? Iya, subhanallah, pintar sekali. Huruf ta. Kemudian
setelah huruf ta ada huruf. Iya, Masya Allah, huruf ta. Huruf ta menulisnya sama seperti huruf ba dan huruf ta, hanya dibedakan pada titiknya. Dibedakan pada apa? Iya, pada titiknya. Kalau huruf ba tadi titiknya di bawah ada 1 dan ta di atas ada 2, kemudian huruf ta itu titiknya di atas tapi ada 3. Nah, seperti ini. Ini namanya huruf ta. Huruf apa? Iya, Masya Allah. Nah, Ustazah pintar semua. Nah, setelah huruf ta kita akan membuat huruf jim, ha, dan kha. 3 huruf ini mempunyai bentuk yang sama, hanya saja dibedakan di titiknya. Nah, sekarang Ustazah mau membuat huruf yang jim terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buat kepalanya dahulu. Seperti ini ya kepalanya. Lalu kita buat badannya yang melengkung ke bawah. Nah, kemudian kita beri titik di tengah. Nah, ini namanya huruf jim. Huruf apa? Iya, Masya Allah, pintar sekali. Sekarang cara membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita buat kepalanya dahulu. Kita buat garis yang pertama. Kemudian kita buat badannya yang melengkung ke bawah. Kedua. Lalu yang bawah naik ke atas sedikit lengkungannya. Iya, 3. Jangan lupa diberi titik di tengah. Nah, ini namanya huruf jim. Nah, huruf jim. Kemudian setelah huruf jim adalah huruf H. Bagaimana menulis huruf H? Menulis huruf H seperti menulis huruf jim. Nah, namun tidak ada titiknya. Nah, kita hapus titiknya. Nah, seperti ini. Ini dinamakan huruf H. Huruf apa? Iya, huruf H. Nah, udah kan, paham kan? Nah, selanjutnya adalah huruf H. Huruf H menulisnya seperti huruf jim dan H. Hanya saja huruf H titiknya itu di atas. Nah, ini Ustazah hapus dulu ya. Di atas. Nah, seperti ini. Ini namanya huruf H. Nah, cara membuatnya sama. Kita buat garis dulu. Nah, kemudian melengkung ke bawah, lalu melengkung sedikit ke atas. Nah, selanjutnya kita membuat huruf dal dan zal. Apa? Iya, dal dan zal. Membuat huruf dal dan zal itu hurufnya sama. Nah, sekarang Ustazah buatkan dulu ya. Yang huruf dal. Seperti ini. Nah, seperti setengah lingkaran. Nah, ini namanya huruf dal. Cara membuatnya cukup dengan satu garis lengkung saja. Nah, untuk huruf dal itu bentuknya sama seperti huruf dal, hanya saja ada titiknya. Di mana titiknya, Ustazah? Nah, di sebelah sini. Ini namanya huruf dal. Sudah bisa membedakan ya huruf dal sama huruf dal? Ya, huruf dal itu tidak ada titiknya. Nah, kalau huruf dal itu ada titiknya. Nah, sudah ya. Sekarang kita ke huruf ro dan za. Menulis huruf ro adalah ini. Dimulai dari atas dulu ke bawah yang pertama, kemudian melengkung sedikit ke situ. Huruf ro. Nah, setelah huruf ro, huruf apa? Pintar. Nah, kalau huruf zain itu menulisnya sama dengan huruf ro.
seperti ini. Tapi kalau huruf zain kita kasih titik di atasnya. Bisa? Oke. Setelah huruf zain, huruf apa anak-anak? Kita menulis huruf sin. Kita buat begini dulu, ujung, kemudian setengah lingkaran kecil. Setelah itu kita bikin mangkok yang besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi menulis huruf sin ada 1, 2, 3, 4, 5 buat ujungnya. Kemudian setelah huruf sin, huruf pintar, huruf shin. Huruf shin sama dengan menulis huruf sin, tapi kita kasih titik 3 di atas. Oke? Nah, setelah itu kita menulis huruf short. Huruf short. Cara membuat huruf short, pertama kita buat kepalanya dulu. 1, 2, kemudian badannya. Nah, membuat begini dulu. 1, 2, 3, 4, kemudian ujungnya yang melengkung 5. Ya? Oke? Nah, menulis huruf dot sama dengan huruf short. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita kasih titik di atasnya. Kita hapus dulu ya. Nah, kita kasih titik di atasnya. Nah, jadilah huruf dot. Setelah huruf dot, kita menulis huruf apa? Pintar. Huruf tok. Huruf tok seperti huruf dot gitu. Kita ambil kepalanya huruf dot. Nah, kemudian kita tarik garis dari atas ke bawah seperti huruf alif. Nah, jadilah huruf tok tanpa titik. 1, kepalanya tadi. 2, 3, 4. Huruf dot sama seperti ini, tapi kita beri titik di atas. Gini ya? Bisa? Ya, selanjutnya kita belajar menulis huruf ain. Huruf ain itu seperti angka 3 tapi kebalik. Kita buat kepalanya dulu, melengkung seperti ini, lebih kecil. Kemudian badannya kita buat lebih besar. Nah, gini, huruf ain seperti huruf 3 kebalik. Oke. 1, 2, 3, 4. Bisa? Kemudian huruf boin. Setelah huruf ain ada huruf boin. Huruf boin itu seperti ini, sama seperti angka 3 kebalik. Kemudian kita beri titik di atasnya. Sudah hapus dulu ya. Nah, jadilah huruf boin. Setelah huruf boin, huruf apa? Fa. Pintar. Kepalanya seperti ini, kemudian badannya seperti ini. Ya. Kita kasih. Nah, kalau huruf fa itu ada titik 1 di atas. Nah, kita kasih garis ya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk huruf ko selanjutnya, bawahnya mangkoknya ini sedikit berbeda dari huruf fa. Huruf ko, nah seperti ini. Jadi huruf ko itu kepalanya sama dengan huruf fa, tapi badannya ini seperti huruf ba, mangkoknya huruf ba. Nah, kalau huruf ko kita kasih titik 2 di atasnya seperti ini. Untuk garisnya sama. 1, 2,
gampang membuatnya. Pertama, kita ambil begini, garis dari atas ke bawah, kemudian garis lurus seperti ini. Kemudian di tengahnya sini kita kasih hamzah. Nah, 1, 2. Setelah huruf kaf, siapa yang tahu huruf selanjutnya? Pintar, huruf lam. Huruf lam hampir sama seperti ini, tapi bawahnya lebih melengkung. Kita buat garis dari atas ke bawah dulu, kemudian nah segini. Ini huruf lam. Oke. Setelah huruf lam ada huruf mim. Huruf mim itu biasanya kita tulisnya dengan dua macam. Ada yang menulis seperti ini, ada juga yang menulis seperti ini. Nah, kalau yang ini kita tulisnya membuatnya dari bawah sini. 1, 2, 3. Yang sini juga sama. 1, 2, 3. Kemudian garis dari atas ke bawah 4. Nah, setelah huruf mim ada huruf nun. Nah, gimana caranya membuat huruf nun? Nah, Ustazah coba tuliskan ya. Nah, hurufnya melengkung seperti ini. Nah, kalau huruf nun itu ada titiknya 1 di tengah. Seperti ini. Nah, ini namanya huruf nun. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya sama seperti huruf ba, ta, dan sa, yaitu melengkung. Seperti ini. 1, 2, lalu naik ke atas sedikit. 3. Nah, gampang kan? Mudah kan? Nah, setelah huruf nun ada huruf wawu. Huruf apa? Ya, Masya Allah, pintar sekali. Huruf wawu. Huruf wawu seperti ini ya. Seperti huruf fa dan qaf, hanya saja tidak ada titiknya. Huruf wawu hanya seperti ini ya nulisnya ya. Gimana caranya? Ini 1 melengkung ke atas, lalu 2, kemudian naik sedikit 3. Setelah huruf wawu ada huruf h. Nah, huruf h itu seperti apa? Sedikit susah ya mungkin ya untuk bagi pemula yang mau menulis huruf hijaiyah. Huruf H seperti ini. Nah, ada melengkungnya di tengah. Cara membuatnya seperti gimana, Ustazah? Nah, pertama buat garis melengkung ke bawah. 1. Kemudian naik ke atas. Ustazah kayak gini ya, biar kelihatan ya. Melengkung ke atas. Nih, 2. Setelah itu buat garisnya ke bawah seperti ini. 3. Nah, mudah kan? Iya, mudah. Setelah huruf H ada huruf lam, alif. Nah, bagaimana membuatnya, Ustazah? Nah, sekarang Ustazah buatkan ya. Huruf lam, alif. Kita buat garis, kemudian lurus, lalu ditarik garis ke atas. Nah, ini namanya huruf lam, alif. Cara membuatnya, buat garis ke bawah seperti ini. 1. Lalu buat sudut di bagian ujungnya. 2. Kemudian ke sini 3. Lalu tarik ke bawah. Ini yang ke-4. Mudah kan menulis huruf lam, alif? Nah, selanjutnya yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah sama seperti angka 2. Hanya saja huruf hamzah itu hurufnya terbalik.
Nah, setelah huruf hamzah, kita akan membuat huruf ya. Huruf ya dalam huruf hijaiyah adalah huruf yang terakhir. Nah, gimana cara membuatnya? Perhatikan Ustazah ya. Nah, cara seperti bebek, cuman ada titik 2 di bawahnya. Nah, udah kan? Nah, cara membuatnya seperti membuat kepala huruf ain. Yang ini. Buat lengkungan dulu. 1, lalu belok. 2. Jangan lupa dikasih titik 2 ya. Nah, sudah selesai. Nah, gimana tadi belajar huruf hijaiyahnya? Pastinya Menyenangkan, Mengasyikkan. seru kan ya? sering-sering latihan di rumah ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. Oh ya, tekan tombol lonceng di bawah ini ya untuk mengetahui video selanjutnya. Dadah.